Lepaskan sabuk pengamanmu. Keluar. Seorang dokter yang sebelumnya adalah ahli bedah berlisensi, kini dituduh telah mengangkat organ yang salah dari seorang pasien hingga menyebabkan kematian pasien tersebut di meja operasi. Jika kamu melakukan kesalahan sebesar ini dan masih saja sombong, itu sudah jenis kesombongan yang berbeda. Dan apa yang menurut polisi dan yang terungkap dalam gugatan terjadi setelah operasi itu membuat cerita ini makin mengejutkan. Kami membahas kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Take your seatbelt off. Get out. Get out. Yes, I'm getting out. I got his right on. Huh? There's people in the vehicle. Okay. I'm giving him a ride. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay. Kita akan lakukan itu sebentar lagi. Pull him back. Pull him back. Mereka akan pergi ke OSA. Mereka punya surat perintah. Dia harus masuk penjara. Sepertinya begitu. ya ampun. Bayangkan kamu memanggil taksi online. Kamu sedang liburan di Florida, lalu polisi mengepung mobilnya. Mereka mengacungkan senjata, dan kamu baru tahu kalau sopirmu sedang ditangkap. Dan ini kasus yang mengganggu, kasus pembunuhan tanpa sengaja, dan dia seorang ahli bedah. Nah, dalam situasi ini, supir itu namanya Thomas Seknovsky dan polisi sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan yang masih berlaku untuknya karena mereka menuduh dia mengangkat organ yang salah dari seorang pasien. Dan menurut polisi, dia mengangkat hati dari seorang pria berusia 70 tahun, padahal seharusnya dia mengambil limpa. Dan hal ini diduga menyebabkan pria itu meninggal di meja operasi. Tapi begini, operasi itu terjadi pada tahun 2024. Penangkapannya baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Jadi selama hampir 2 tahun, dokter ini berubah menjadi pengemudi transportasi online. Dia tampaknya selama ini masih bebas beraktivitas. Sekarang rumah sakitnya juga mungkin akan mendapat masalah karena janda dari korban, seorang pria berusia 70 tahun bernama William Bryan, sekarang sedang menggugat. Dan pengacaranya mengklaim bahwa rumah sakit mencoba menutupi hal ini. Kami sudah berbicara dengan pengacaranya. Anda akan mendengarnya sebentar lagi. Dan kami juga memiliki pernyataan dari pihak rumah sakit mengenai apa yang mereka katakan terhadap beberapa tuduhan yang sangat mengejutkan. Kami akan membahas semuanya. Tapi pertama-tama, mari kita bahas apa yang terjadi pada 13 April 2026. Karena inilah hari ketika polisi turun tangan dan kasus ini menjadi penyelidikan kriminal. Lepaskan sabuk pengamanmu. Keluar. Get out. Yes, I'm getting out. I got his right on. Huh? There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay. Oke. Kita akan lakukan itu sebentar lagi, oke? Ya. Ada orang lain di dalam, ya. Pull him back. Pull him back. Mereka akan baik-baik saja. Kamu punya sesuatu di sakumu? Biarkan aku bicara. Potong aku. Tidak ada apa-apa. Oke. No, sir. Big deal on this waist band. Thomas, where's your ID at? Duduk aja. Bawa kembali ke gimana mobilmu? Terima kasih. Go back here. Ini adalah perjalanan Uber. Ayo, nongkrong di sini sama aku. Kita lagi naik Uber. Apa kamu benar-benar membuat kami kaget setengah mati? Tidak, kurasa tidak. Aku kira kamu sedang memberhentikan orang di sebelah kami. Lalu ternyata kamu ke kami. Oh, kami sedang liburan. Kalian mau pergi kemana? Aku nggak tahu. Kami juga nggak tahu. Kemanapun GPS mengarahkan, aku harus ambil ponselku dan ikuti saja. Okay. Masuk saja ke sini. Apakah salah satu dari kalian merasa perlu diperiksa oleh dokter atau semacamnya? Mundur dulu, saudara. Ya, tolong mundur dulu sekarang. Apa kamu bercanda?
Ya, dia lagi narik Uber. Pergi ke punk. Ini sepertinya, menurutku ini ceweknya. Ini yang ngeluarin hati atau apalah itu kayak tahun lalu. Ya, aku nggak tahu siapa dia. Tapi aku cuma kaget dia nyetir Uber. Kalian bakal masuk ke kota hari ini? Iya, kami masuk penjara tadi malam. Aku tidak tahu apakah dia sudah menjelaskannya, tapi dia punya surat perintah, dia memang harus masuk penjara. Jadi, ya ampun, bagaimana dia bisa menunjuk ke arahku? Karena dia ada di depanku. Aku pikir dia ada di latar belakang. Baiklah, benar. Aku tahu, mulai sekarang kita akan pakai Uber. Korban dalam kasus ini, Bill Bryan, yang berusia 70 tahun, berasal dari Muscle Shoals, Alabama, dan dia sedang berlibur di Florida Panhandle bersama istrinya Beverly pada tahun 2024. Pada tanggal 18 Agustus tahun itu, dia pergi ke ruang gawat darurat karena dia merasa tidak enak badan. Ini terjadi di Ascension Sacred Heart Emerald Coast. Dia mengalami sakit perut. Sekarang, dokter bedah yang sedang bertugas adalah Dr. Thomas Sheknovsky. Dan menurut gugatan yang diajukan oleh Beverly Bryan, Sheknovsky adalah orang yang merekomendasikan operasi. Dia ingin mengangkat limpa suami Beverly. Namun, menurut gugatan ini, keluarga Bryan ragu-ragu. Mereka ingin dirujuk ke rumah sakit lain. Mereka menolak operasi. Mereka ingin pulang ke Alabama. Ingat, mereka sebenarnya sedang berlibur. Tapi menurut gugatan tersebut, Sheknovsky terus mendesak. Dan pada satu titik, dia diduga benar-benar menekan perut William secara fisik dan berkata, kutip, "Nah, itulah sebabnya Anda harus berubah pikiran soal menjalani operasi." Akhirnya, mereka mengatakan dia menyerah. Dan operasi itu dijadwalkan beberapa hari kemudian, 21 Agustus sekitar pukul 4 sore. Dan disinilah cerita ini menjadi sangat menyedihkan dan mengganggu. Menurut surat perintah penangguhan darurat dari Departemen Kesehatan Florida yang kami miliki, staf ruang operasi memiliki kekhawatiran sebelum prosedur dimulai. Secara resmi, operasi ini disebut splenectomy dan sangat rumit. Dan menurut laporan, hanya ada skeletal crew atau tim yang sangat minim yang bekerja malam itu. Gugatan tersebut menyatakan bahwa staf mendatangi perawat penanggung jawab mereka dan diduga menyampaikan kekhawatiran tentang dokter tersebut. Kutipannya, mereka tidak percaya pada terdakwa Sheknovsky, merasa tidak nyaman melakukan prosedur ini di Ashek karena prosedur tersebut jarang dilakukan di sana, dan mereka merasa terdakwa Sheknovsky tidak cukup terampil untuk menangani prosedur seperti itu. Direktur medis Dr. Bakani diduga mendengar keluhan-keluhan ini sebelum operasi, tetapi menurut gugatan, dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Sheknovsky tampaknya datang terlambat, lebih dari 1 jam, yang juga merupakan tanda yang mengkhawatirkan jika itu benar. Pasien kemudian dibawa ke ruang operasi pada pukul 17.20, dan prosedur tersebut kabarnya dimulai secara minimal invasif. Tapi Sheknovsky beralih ke operasi terbuka, dan diduga disinilah semuanya mulai berantakan. Sekarang, menurut afidavit penangkapan, perintah dari Departemen Kesehatan, para saksi di ruang operasi memberikan kesaksian yang sangat berbeda dari apa yang akhirnya ditulis Sheknovsky dalam laporan operasinya. Jadi, laporan dokter bedah tersebut menyatakan bahwa dia telah mengidentifikasi limpa, membedahnya, lalu terjadi pecahnya aneurisma arteri limpa yang menyebabkan pendarahan hebat. Dia kemudian mengklaim bahwa dia mengangkat limpa, tetapi itu adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa Bill Bryan. Namun para saksi mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya sama sekali berbeda. Mereka mengatakan saat perut dibuka, usus besar yang membesar langsung keluar. Jadi itu terlihat sangat mengganggu. Dan mereka mengatakan Sheknovsky, dia mengambil sebuah pembuluh darah dan berkata, kutip, "Itu menakutkan." Lalu menembakkan alat stapler. Segera setelah itu, pasien mulai mengalami pendarahan hebat dan mengalami henti jantung. Lalu, menurut perintah Departemen Kesehatan, Sheknovsky menembakkan alat stapler, kutip, secara membabi buta ke dalam perut. Dan ketika dia menarik keluar organ itu, dan ini cukup aneh, organ itu ternyata bukan limpa. Salah satu staf dilaporkan merasa mual karena apa yang mereka lihat di atas meja jelas-jelas adalah hati. Sekarang dengarkan, saya bukan dokter. Tapi dari meliput kasus ini, yang kami pelajari adalah bahwa hati dan limpa terlihat sangat berbeda karena organ yang ada di atas meja itu beratnya lebih dari 2.100 gram. Dan ketika Anda berbicara tentang limpa, berat normalnya antara 70 hingga 200 gram. William Bill Bryan dinyatakan meninggal malam itu tepat sebelum jam 7. Jadi,
Mari kita bahas apa yang terjadi selanjutnya. Dan disinilah cerita ini berubah dari mimpi buruk medis menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Menurut gugatan perdata, setelah Tuan Brian meninggal, rumah sakit diduga langsung berupaya menyelamatkan citra mereka. Jadi sekali lagi, kami memang memiliki pernyataan. Kita akan membahas apa yang dikatakan pihak rumah sakit sebentar lagi. Tapi inilah yang dituduhkan dalam gugatan tersebut, bahwa CEO Ascension Sacred Heart Emerald Coast, Direktur Medis Dr. Bakani, dan mantan Presiden Staf Medis yang juga kebetulan adalah rekan bisnis Shaknovsky, mereka semua berkumpul bersama staf ruang operasi. Mereka diduga bertemu, mereka diduga berbicara, dan kemudian menurut gugatan tersebut, dan inilah sisi cerita dari pihak pasien, mereka membuat sebuah cerita. Penyebab resmi kematian, mereka mengatakan aneurisma arteri limpa, sesuatu yang diduga pecah selama operasi. Tapi menurut gugatan, ada satu masalah, itu tidak benar. Menurut perintah Departemen Kesehatan, Shechnovsky memberitahu staf untuk memberi label organ yang diangkat sebagai limpa. Orang yang memberi label itu tahu itu bukan limpa, kata mereka. Tapi diduga dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Shaknovsky kemudian pergi ke kapel rumah sakit. Dan ini sangat parah jika memang benar. Dia diduga bertemu dengan Beverly Bryan. Dan menurut gugatan tersebut, dia mengatakan langsung kepada Beverly bahwa suaminya meninggal karena aneurisma limpa. Dan kemudian diduga seorang perawat berada di ruangan itu dan tidak ada yang menyebutkan soal hati. Lalu pada malam yang sama, seorang pengawas rumah sakit tergugat Kathleen Montek dalam gugatan tersebut. Dan menurut gugatan itu, dia diduga mengejar Beverly Bryan, seorang janda, ke tempat parkir. Dia ingin Nyonya Bryan menandatangani formulir penolakan autopsi. Coba pikirkan itu. Beberapa jam setelah suaminya meninggal dengan cara yang mengejutkan, saat mereka sedang berlibur di Panhandle, diduga perawat ini mengikutinya ke mobil dengan dokumen. Dan diduga Nyonya Bryan menandatanganinya. Gugatan tersebut menuduh bahwa formulir yang diisi untuk dokter forensik sengaja dipalsukan. Penyebab kematian disebutkan tidak sesuai, kata mereka. Jadi, siapa yang akhirnya mengatakan yang sebenarnya? Kabarnya, itu adalah seorang ahli patologi. Jadi ketika organ itu sampai di laboratorium, mereka melakukan tes. Diduga tidak ada jaringan limpa, hanya hati saja. Lalu dokter forensik pun terlibat. Pada tanggal 17 September 2024, dokter forensik untuk Distrik 1 Florida mengesahkan sertifikat kematian. Kutipan, cara kematian, pembunuhan, dan penyebab kematian. Eksanguinasi. Dan sekali lagi, saya bukan dokter, jadi mungkin saya salah mengucapkannya. Serta pengangkatan hati secara bedah. Dan limpa yang tidak tersentuh itu masih ada di dalam tubuh William Bryan. Jadi diduga tidak ada aneurisma, tidak ada pecah pembuluh darah. Dan sekarang inilah bagian yang benar-benar membuatmu bertanya-tanya. Bagaimana dokter ini bahkan bisa berpraktik sejak awal? Karena ini bukan kali pertama Shechnovsky mengoperasi organ yang salah. Menurut surat perintah penangguhan darurat dari Departemen Kesehatan Florida pada Mei 2023, lebih dari setahun sebelum Tuan Brian meninggal, Shechnovsky melakukan operasi yang berbeda. Seharusnya itu adalah operasi yang disebut adrenalektomi, yaitu pengangkatan kelenjar adrenal yang letaknya ternyata dekat dengan ginjal Anda. Namun, dia justru diduga mengangkat sebagian pankreas pasien. Dan ketika dia dikonfrontasi dengan hal ini, Shaknovsky dilaporkan mengklaim bahwa kelenjar adrenal tersebut, kutip, berpindah ke bagian tubuh yang lain. Sekarang pasien itu selamat, tetapi diduga mengalami kerusakan permanen jangka panjang. Jadi inilah seorang ahli bedah. 2 operasi organ yang salah, 1 pasien mengalami kerusakan permanen, 1 pasien meninggal. Dan menurut gugatan, Ascension Sacred Heart mengetahui setidaknya sebagian dari hal ini. Gugatan tersebut menuduh rumah sakit telah melaporkan 3 kesalahan bedah yang melibatkan ahli bedah ini kepada otoritas negara bagian antara Mei 2023 dan Agustus 2024 dan ketiganya melibatkan Shaknovsky. Tapi dia tetap mempertahankan hak praktiknya, sepertinya dia tetap melakukan operasi. Gugatan tersebut menghubungkan langsung ke kasus lain. Beberapa tahun sebelumnya, di rumah sakit Ascension lain di Jacksonville, St. Vincent's, ada seorang ahli bedah bernama Dr. R. David Hikin. Dan dia diduga tetap diizinkan untuk melakukan operasi meskipun menurut hakim kemudian terdapat pola penyimpangan dari standar pelayanan medis yang mengkhawatirkan dan mengganggu. Penggantian lutut yang dipasang terbalik, skrup yang dipasang ke saraf skiatik pasien, dan seorang pasien yang meninggal di meja operasi. Ratusan gugatan hukum, dan seorang hakim akhirnya memutuskan bahwa kegagalan rumah sakit untuk menghentikannya begitu ceroboh, sehingga hal itu membenarkan pemberian ganti rugi punitif. Tapi itu adalah sistem rumah sakit yang sama, Ascension, dengan masalah yang sama,
diduga dengan pola yang sama. Tapi kali ini dokternya berbeda, yang membawa kita kembali ke tanggal 13 April 2026. Dan saat itulah Grand Jury Walton County mendakwa Dr. Thomas Chesnovsky atas dakwaan manslaughter tingkat 2. Dan saat itulah polisi mulai mencarinya. Jadi sekarang kasus pidana adalah satu hal, tapi seperti yang sudah kami sebutkan, ada Beverly Bryan. Dia juga sedang berjuang dalam kasus perdata ini. Dia telah menggugat Chesnovsky, tempat prakteknya, rumah sakit, dan beberapa perawat. Dan pengacaranya Joe Zarzar punya beberapa pernyataan yang sangat tegas tentang apa yang menurutnya terjadi setelah operasi itu. Sebelum kita mulai wawancara dengan beliau, saya ingin membacakan sebuah pernyataan yang telah dirilis oleh Sacred Heart Emerald Coast. Kutipan, Dr. Chesnovsky tidak pernah menjadi karyawan Sacred Heart Emerald Coast dan tidak lagi berpraktek di fasilitas kami sejak Agustus 2024. Kami tetap fokus untuk menjaga standar yang diharapkan oleh pasien dan komunitas kami. Sekarang, sejauh menyangkut Dr. Chesnovsky, belum jelas apakah dia telah menunjuk seorang pengacara. Bergabung bersama kami sekarang adalah pengacara untuk Beverly Bryan, Joe Zarzar. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Saya tahu Anda telah terlibat dalam kasus ini selama kurang lebih 2 tahun sampai saat ini. Apa yang Anda lihat ketika menonton rekaman kamera badan itu? Bagaimana perasaan Anda saat melihat sang ahli bedah ditahan? Ya, keluarga merasa lega. Saya merasa lega dalam arti demi keluarga, karena jelas saya sedang menempuh jalur hukum perdata. Tapi sejak awal, 1,5 tahun yang lalu, kami merasa bahwa ini adalah masalah pidana yang memang harus melibatkan sistem pidana. Jadi saya senang itu akhirnya terjadi. Bagaimana fakta bahwa ada sisi pidana dalam kasus ini memengaruhi upaya perdata yang Anda tempuh? Itu 2 jalur yang terpisah, tidak berpengaruh sama sekali. Sebenarnya, kasus-kasusnya tidak tumpang tindih. Ada 2 jalur terpisah dalam sistem kita. Ada jalur perdata dan jalur pidana. Dan jalur perdata, mereka tidak saling bersinggungan. Jadi kasus itu akan tetap berjalan, terlepas dari apa yang terjadi di kasus ini. Kasus ini juga akan terus berjalan, terlepas dari apa yang terjadi di kasus itu. Dan jika kita melihat gugatan perdata, beberapa cerita yang beredar dan kembali ke malam mengerikan itu ketika Tuan Bryan akhirnya kehilangan nyawanya. Bisakah Anda jelaskan kepada kami apa yang Anda ketahui tentang bagian itu? Kalau soal dokternya, mendatangi Beverly di sebuah kapel dan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Dan kemudian bagaimana kita sampai pada titik di mana penyebab kematian yang sebenarnya ditemukan. Karena ini sepertinya bukan jalur langsung seperti yang mungkin diharapkan seseorang, di mana Anda bisa mengetahui bagaimana orang yang Anda cintai meninggal. Ya, sama sekali tidak ada jalur langsung. Dokter mengangkat hati Tuan Bryan, tetapi saat melakukannya, dia harus memotong vena cava inferior, karena itu adalah pembuluh utama yang menempel pada hati. Jadi, ketika Anda mengangkat hati seseorang, Anda harus memotong vena cava inferior. Dan ketika Anda memotong pembuluh itu, Anda akan kehilangan banyak darah dengan sangat cepat. Dan tanpa penanganan segera, sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan siapapun untuk Anda. Jadi, Anda meninggal. Hati diangkat dari Tuan Bryan setelah dia memotong vena cava inferior, dan organ tersebut diletakkan di atas meja di ruang operasi. Dan dokter tetap bersikeras, meskipun semua perawat dan teknisi di ruangan itu mengatakan bahwa itu adalah hati, dokter tetap bersikeras bahwa itu bukan hati, itu adalah limpa. Jadi, dia mulai mendikte laporan operasinya. Dan dalam laporan operasinya, dia tidak menyebutkan hati, dia hanya menyebutkan limpa. Dan dia pergi ke laboratorium patologi sebelum catatan operasinya selesai, hanya untuk melihat dan mengukur, katanya, limpa. Dia pergi dan mempelajari hati selama beberapa menit, hingga 10 menit mungkin sambil melakukan pengukuran. Lalu dia kembali dan menyelesaikan laporan operasinya. Dan sekali lagi, dia tetap bersikeras bahwa ini bukan hati, meskipun organ tersebut memiliki bekas tempat kantong empedu yang pernah menempel dan sudah diangkat pada operasi sebelumnya. Yang merupakan tanda jelas jika kamu tidak mengenali hati dari situ. Ukurannya 3 atau 4 kali lebih besar dari limpa. Warnanya berbeda, letaknya di sisi tubuh yang berbeda, bentuknya juga berbeda.
Teksturnya juga berbeda. Jika Anda tidak mengenali semua hal itu sebagai seorang ahli bedah umum, Anda pasti akan mengenali fakta bahwa ada titik sambungan untuk kantong empedu yang telah diangkat. Jadi, setelah mempelajari spesimen di laboratorium, dia kembali dan menyelesaikan laporan operasinya dengan mengatakan bahwa itu adalah limpa. Lalu dia pergi ke kapel dan memberitahu keluarga bahwa dia meninggal. Tuan Brian meninggal saat dokter itu melakukan splenektomi dan arteri limpa pecah. Dan sebagai upaya terakhir, dia mencoba mengangkat limpanya dan limpa itu sudah sakit. Ukurannya 4-5 kali lipat dari limpa normal dan bentuknya sudah tidak beraturan. Dan pada dasarnya memberitahu keluarganya bahwa sayangnya dia baru saja meninggal karena komplikasi dari splenektomi. Dan prosedurnya, jika prosedur itu dilakukan dengan benar, dan saya bukan dokter, dan ini Anda tahu, saya tahu Anda pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Apakah mereka menjalani operasi ini dengan pemikiran bahwa Tuan Brian bisa saja meninggal dunia? Apakah ini seperti operasi berisiko tinggi? Anda tahu, Ini adalah prosedur elektif. Jadi Tuan Brian tidak mengalami kondisi kritis apapun. Dr. Shagnovsky membuat seolah-olah memang ada kondisi kritis, tapi catatan medis menunjukkan situasi yang berbeda, lebih stabil. Splenektomi biasanya terjadi karena trauma, seperti kecelakaan mobil. Orang menjalani splenektomi karena limpa mereka pecah atau terluka akibat trauma, karena letak limpa berada di posisi yang kadang terkena sabuk pengaman. Jadi seringkali splenektomi dilakukan di pusat trauma, baik karena kecelakaan mobil, tembakan, benar? Jadi jarang sekali prosedur ini dilakukan secara elektif. Tapi ini adalah situasi di mana kami merasa dokter ini sedang mabuk dan mencoba mengada-adakan operasi. Dan menurut kami, dia punya motif keuangan. Dan itulah sebabnya dia membuatnya terdengar seolah-olah Tuan Brian tidak bisa meninggalkan rumah sakit tanpa menjalani tindakan ini. saya tahu Anda sudah bekerja, dan Anda tahu ada banyak kasus malpraktik di luar sana yang tidak berakhir dengan tuntutan pidana. Saya yakin Anda sudah menangani banyak kasus malpraktik selama karir Anda. Tapi apa yang paling menonjol menurut Anda? Dan saya dengar Anda menjalani deposisi panjang dengannya pada bulan November. Maksud saya, apa yang paling menonjol menurut Anda tentang Dr. Shagnovsky dan cara dia diduga melakukan ini, mulai dari sebelum operasi, setelah operasi, dan seterusnya? Dibandingkan dengan banyak dokter lain yang mungkin berada dalam situasi di mana kesalahan terjadi di meja operasi, apa yang berbeda dari dirinya? Arogansi di tingkat yang berbeda. Sekarang, dan saya tidak bermaksud mengkritik, tapi banyak orang yang arogan jika mereka memang ahli di bidangnya, oke? Tapi kalau kamu membuat kesalahan separah ini, dan kamu masih saja arogan, itu sudah jadi bentuk arogansi yang berbeda pada titik itu. Itu sudah di tingkat psikopat. Kamu tahu, tidak ada yang normal dari jenis arogansi yang dimiliki orang seperti ini pada titik ini. Dia masih berpikir kalau dia adalah pahlawan. Dokter ini masih percaya bahwa dia adalah pahlawan dalam operasi ini. Dan dia sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan dia hanya berusaha menyelamatkan nyawa Tuan Brian, meskipun dia sendiri yang menyebabkan semua hal krusial ini menimpa Tuan Brian. Dia masih percaya akan hal itu. Jadi jika ada satu hal yang menonjol, itu adalah saya tidak akan pernah menangani kasus yang separah ini lagi. Mungkin dan semoga saja. Dan yang kedua, tingkat arogansi orang ini sangat signifikan secara psikologis, menurut pendapat saya. Dan dari kutipan yang saya lihat dari deposisi pada bulan November itu, dia mengatakan sesuatu seperti dia tidak bisa membedakan karena dia sangat terguncang. Dan rasanya ketika saya memikirkan seorang ahli bedah, Anda tahu, dan saya memang belum pernah menjalani banyak operasi besar, tapi gambaran di benak saya adalah ini adalah seseorang yang tetap tenang di bawah tekanan, seperti pilot tempur penuh presisi. Namun untuk dia, sepertinya dalam deposisi ini, dia sangat emosional. Bagaimana hal itu memengaruhi cerita yang dia sampaikan? Ya, ini menarik. Kami tidak tahu tentang kunjungan ke bagian patologi pada saat deposisinya, karena mereka menyembunyikan hal itu dari kami. Tapi kalau saya tahu bahwa dia menghabiskan 10 menit dengan organ itu, setelah semuanya tenang,
Setelah semua tekanan hilang, setelah Tuan Brian sudah meninggal hampir 1 jam, dia kemudian sendirian pergi ke laboratorium patologi, duduk sambil memeriksa organ itu, dan punya waktu 10 menit untuk mempelajarinya. Oke, pada saat saya mengambil deposisi di bulan November, kami belum tahu tentang itu. Dan kalau saya tahu itu, tentu saja dia pasti akan berbohong dengan cara lain. Itu adalah kebohongan. Jadi dia pasti akan mengarang hal lain pada saat itu kan? Saya yakin. Tapi bagaimanapun juga, untuk menjawab pertanyaan Anda, bagaimana saya menangani fakta bahwa dia bilang dia bingung dan ada begitu banyak tekanan di ruang operasi dan dia tidak mengenali organ itu? Sebenarnya itu bohong menurut saya. Dan saya juga berpikir itu bohong, karena dia tidak menyebutkan fakta bahwa dia pergi ke laboratorium patologi setelah semuanya tenang dan kemudian mempelajari organ itu selama hingga 10 menit. Jadi ini hanya kebohongan di atas kebohongan di atas kebohongan. Tapi memang beginilah orang-orang seperti ini. Ya, dan saya kira apa yang terjadi sekarang. Dan saya tahu, sekali lagi, dari sisi perdata, dengan berapa lama ini sudah berlangsung, apa langkah selanjutnya, dan di mana posisi Anda saat ini. Kami akan meminta pengadilan untuk memberikan ganti rugi punitif. Kami akan melibatkan kelompoknya karena kami pikir rekan-rekannya, Dr. Ruby dan Dr. Haney, tahu lebih banyak tentang betapa tidak kompetennya orang ini dan membiarkannya beroperasi pada masyarakat umum. Meskipun kami merasa mereka berdua punya kewajiban untuk melindungi warga dan pasien dari pria ini. Jadi kami akan menyelidiki Genesis Care dan tanggung jawab mereka atas hal ini. Kami merasa bahwa rekan-rekannya juga turut bertanggung jawab sampai batas tertentu. Saya bilang rekan, mereka adalah koleganya, 2 ahli bedah yang bekerja bersamanya. Menariknya, mereka bertanya kepada salah satu rekannya yang lebih tua setelah masalah hati tentang Tuan Brian terungkap. Mereka mengatakan Badan Administrasi Layanan Kesehatan yang merupakan lembaga pemerintah di Florida yang mengawasi rumah sakit. Mereka bertemu dengan salah satu rekan, salah satu kolega, dan mereka bertanya kepadanya, apa reaksimu ketika salah satu kolegamu mengangkat hati bukannya limpa dan menyebabkan seorang pria meninggal? Tentu saja reaksi normalnya adalah, kami sangat terkejut, kami turut berduka untuk keluarga tersebut. Saya tidak tahan bahwa ini sampai terjadi. Saya menyesal ini pernah terjadi dalam organisasi manapun yang terkait dengan saya. Dia jelas tidak boleh lagi berpraktik kedokteran dengan saya maupun siapapun. Tidak, itu bukan reaksi yang dia tunjukkan. Reaksi yang dia tunjukkan adalah, kalian semua, kalian, media, kalian, Badan Administrasi Layanan Kesehatan, dan pengacara ini yang saya sebut sebagai teroris potensial, dan dia menyebut nama saya, sedang mengejar kita. Dan semua ini hanya membuat dokter-dokter baik seperti Dr. Shagnovsky pergi. Dan ini membuat lebih banyak pekerjaan untuk saya dan rekan saya di sini, karena Dr. Shagnovsky, pria baik dan penuh perhatian, tidak bisa lagi praktek kedokteran. Jadi untuk alasan yang belum diketahui, ketika saya mengambil deposisinya, Dr. Ruby percaya bahwa akibat dari semua ini hanyalah menambah pekerjaan untuknya karena dokter bedah yang seperti Jagal ini tidak bisa lagi menggantikan tugas jaga untuknya, yang menurut saya sungguh tidak masuk akal. Dan juga, sekali lagi, saya bukan dokter, tapi hati dan limpa itu sepertinya cukup berjauhan. Dan dari luar, sepertinya memang begitu. Maksud saya, seberapa sering seseorang bisa salah mengenali organ seperti ini. Para dokter bedah umum yang saya ajak bicara, kecuali Dr. Haney, rekannya, dan Dr. Ruby, semuanya percaya seperti itu. Satu-satunya cara seorang dokter bedah umum yang sudah bersertifikat di bidang ini bisa melakukan kesalahan seperti ini adalah jika mereka mengalami gangguan mental, atau mereka punya gangguan otak organik, demensia dini, atau sedang di bawah pengaruh obat-obatan. Itu yang dikatakan oleh sebagian besar dokter bedah umum kepada saya. Dan apakah Anda sudah mengetahui atau apa yang sudah Anda ketahui tentang latar belakangnya? Bagaimana dia sebenarnya bisa mendapatkan sertifikasi untuk berada di posisi di mana dia diduga bisa melakukan prosedur pada sebuah keluarga, lalu hasilnya bisa seburuk itu? Maksud saya, bagaimana seseorang, saya rasa itu adalah pertanyaan terbesar bagi banyak orang yang menonton ini. Bagaimana orang ini akhirnya bisa berada di posisi di mana dia bisa menjadi seorang ahli bedah seperti ini? Saya tidak tahu. Dia adalah seorang dokter osteopati.
Saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tapi kemudian dia menjalani pelatihan lanjutan menurut dokumen yang dia berikan kepada kami dan yang kami miliki. Dan dia adalah seorang ahli bedah umum bersertifikat dewan, osteopati. Dokter. Dan. Sampai saat ini, kami belum bisa menemukan banyak hal selain prosedur kelenjar adrenal yang terjadi pada tahun 2023, di mana dia mengangkat pankreas seseorang alih-alih kelenjar adrenal mereka. Dia pernah bekerja di Alabama untuk beberapa waktu. Dia mengklaim itu adalah pekerjaan yang luar biasa, tapi kami mendengar sebaliknya. Lalu dia pindah ke rumah sakit ini di Destin. Jadi kami punya masalah yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun. Tidak ada satupun yang separah Tuan Brian tentu saja. Tapi sebelum kasus Tuan Brian, ada operasi di tempat yang salah, di mana dia mengangkat sebagian pankreas, bukannya kelenjar adrenal. Dan keduanya adalah organ yang sangat berbeda. Ya. Dan terakhir, bagaimana keadaan keluarga ini? Saya tahu ini pertanyaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kehilangan orang yang dicintai dengan cara seperti ini, ditambah lagi dengan perhatian nasional terhadap kasus ini. Lalu Anda juga mengetahui semua potongan informasi kecil yang diduga dalam gugatan itu. Bagaimana Beverly dan anggota keluarga lainnya menghadapi semua yang terkait dengan ini. Mona Brian merasa lega. Terakhir kali saya berbicara dengannya adalah hari Jumat, dan dia merasa lega karena akhirnya kasus pidana ini mencapai titik puncaknya, bukan? Dan dia sangat khawatir bahwa dia akan bisa lolos dari ini, karena sistem perdata sebenarnya tidak benar-benar dirancang untuk menutup usaha orang-orang seperti ini. Saya benci harus mengatakan itu. Saya benci mengakui bahwa kita punya keterbatasan. Tapi perusahaan asuransi datang menyelamatkan para dokter ini, bukan? Dan kasus perdata bisa membuat lebih sulit untuk mendapatkan asuransi, bukan? Itu benar-benar bisa membuat perusahaan asuransi merugi banyak. Tapi soal membuat mereka gulung tikar, itu tidak efektif, tidak bagus dalam hal itu. Tapi sistem pidana lebih baik dalam hal itu. Jadi dia merasa lega karena sekarang orang ini semoga tidak akan bisa lagi praktek kedokteran. Setidaknya di negara besar, semoga untuk selamanya. Jadi itulah yang paling dia rasakan saat ini. Baiklah, Joe Zarzer, pengacara, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di Law and Crime. Kami menghargainya. Ya, terima kasih. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Kami juga sekarang streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.